what's up guys, selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya, jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Ye-Tian menyerah kepada Xiaoyan. Kemudian akhirnya dia dikurung ke dalam bendera banteng merah. Sampai pada akhirnya Goyan ternyata dimasukkan juga ke dalam bendera itu. Selanjutnya Xiaoyan pergi meninggalkan bintang Han Pansing. Lalu tak lama kemudian Xiaoyan dan sang ratu tiba di hutan keabadian. Dan sang ratu membubarkan pasukan yang berkobar. Dan scene pun berganti. Sekarang giliranmu, ucap Xiaoyan. Kemudian dengan kilatan cahaya dari jari Xiaoyan, bendera penekan jiwa tiba-tiba muncul. Dan dengan gerakan pikirnya, ia mengeluarkan si Goyan dari bendera penekan jiwa itu. Tuan, aku akan bertarung denganmu, ucap Goyan. Tapi Xiaoyan hanya menatapnya dengan dingin, dan kekuatan familiar pun tiba-tiba datang dari mata kirinya. Kini Xiaoyan bisa menyegelnya lagi kapan saja. Kenapa Tuan menempatkanku dengan orang gila ini? Dia hampir menyiksaku sampai mati, ucap Goyan sambil menahan napas, dan dia masih terlihat sedikit marah. Aku pikir kamu bisa melatihnya untuk menjadikannya adikmu. Tapi tampaknya aku sangat memikirkanmu jika itu benar-benar terjadi nanti, ucap Xiaoyan dengan polos. Setelah menghina Goyan, Xiaoyan sekali lagi menggunakan kombinasi kekerasan dan kelembutan. Itu adalah metode mengerikan dengan memberi Goyan sudut pandang lain, dan itu jelas akan mengabaikan kecurigaan sebelumnya. Dan bahkan merenungkan apakah Goyan ini salah paham. Seorang adik laki-laki, jadi begitu. Tuan, sebelumnya kamu tidak menjelaskan masalah ini. Biarkan aku masuk untuk melatih dia, dan aku pasti akan membuatnya tunduk kepadaku dengan sangat patuh. Jika aku memiliki kemampuan, aku akan dapat mengalahkannya, ucap Goyan dengan percaya diri. Setelah mengatakan ini, nada suara Goyan pun tiba-tiba berubah. Xiaoyan pun sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan memang baginya tidak sulit untuk membodohi Goyan ini. Tunggu sebentar, sebelum itu kamu harus melakukan satu hal untukku, ucap Xiaoyan. Dan setelah berbicara, pandangan Xiaoyan pun langsung beralih ke arah ujung, yang dimana di sana ada banyak sosok besar yang berdiri tegak. Itu adalah ratusan monster raksasa dunia Taisu. Bahkan, dalam kehampaan yang luas, setiap gerakan dan pertarungan mereka masih terasa sangat mengejutkan. Dan Xiaoyan juga sedikit menyesali mengapa dunia Taisu meninggalkan mereka. Karena, seperti yang diketahui, itu adalah investasi perang yang tidak terbayangkan. Tentu saja, sumber daya yang dibutuhkan untuk menyerang dunia akan sangat besar, dan dunia Taisu mempunyai semuanya. Pendekatan ini sebenarnya mendukung perang dengan perang. Bagaimanapun juga, dunia Xuanyin sendiri termasuk dalam subdunia dari dunia Senshi, dan sumber dayanya juga berasal dari sana. Hanya saja, dunia Taisu tidak menyangka bahwa dunia Xuanyin akan mengubah situasi. Pada saat yang sama, di ruang tertentu di kekosongan, tempat di sini bahkan lebih luas. Lalu, ketika melihat sekeliling, ada ribuan monster dunia Taisu yang sangat besar. Dan sosok yang tak terhitung jumlahnya berdiri di belakang setiap monster tersebut. Kemudian, di bagian sirip pada monster raksasa ini, terdapat rantai tebal yang tersambung ke bagian belakang. Dan di ujung rantai besi tersebut, ada kapal dunia Taisu yang besar. Ini adalah kapal persegi raksasa yang ditemui Xiaoyan di dunia Xuanyin. Kapalnya bahkan sangat mirip. Tapi di sini tidak hanya ada satu kapal, namun ada 10 kapal. Dan semuanya ditarik oleh monster raksasa itu. Di dalamnya ada sosok yang tak terhitung jumlahnya yang mengamuk. Tanpa terkecuali, mereka adalah para praktisi Taisu yang sudah siap mengenakan armor dewa palsu. Namun, perbedaannya di sini adalah jumlah pasukan tersebut sangatlah mengejutkan. Mengapa pasukan dari dunia Xuanyin belum juga tiba? Ucap seseorang dengan marah.
Di bagian paling tengah, di atas monster raksasa terbesar, sebuah kota kecil telah dibangun di punggungnya. Dan pada pusat kota, seorang pria sedang duduk bersila di sana. Tapi, armor palsu di tubuhnya jelas berbeda. Hampir semua armor palsu dari pasukan praktisi Taisu adalah berwarna hitam. Namun, armor yang orang ini kenakan berwarna emas gelap. Itu bahkan memancarkan tekstur logam yang sangat keras. Wajahnya sedikit kurus, tetapi sosoknya terlihat sangat kuat. Aura kematian yang mencekik terpancar di antara kata-katanya. Jelas, dia adalah panglima tertinggi di sini. Tuan, dilaporkan bahwa ruang kendali dan informasi untuk setiap kapal raksasa kehilangan kontak dengan mereka yang ada di dunia Xuanyin, ucap seseorang yang bergegas untuk melapor. Bukankah pasukan itu dipimpin oleh Sujang? Jika terjadi kesalahan di dunia Xuanyin, mungkinkah masih ada kekuatan yang bisa melawanku? Aku adalah panglima tertinggi Peiyu yang terkenal, ucap sosok itu dengan dingin. Orang yang datang untuk melapor itu sepertinya tidak tahu, jadi dia hanya bisa memilih untuk menggelengkan kepalanya dalam diam. Dia hanya tunduk. Segera kirim orang untuk melihat situasi di sana. Jika mereka tidak datang, kita tidak akan menunggu lagi. Terobosan garis pertahanan ini sudah sangat dekat dan tidak bisa ditunda lagi, ucap Peiyu sambil berteriak. Baik tuan, tapi tampaknya dunia ini memiliki pasukan yang cukup kuat sehingga kelompok Sucang dikalahkan, ucap orang yang melapor sebelumnya, dan dia langsung pergi dengan cepat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melewati jalan menuju dunia sensi? Tanya Peiyu, dan setelah dia berkata, seorang pun maju untuk segera melapor. Tuan, semua kapal akan mampu menembus pertahanan dalam waktu 100 tahun. Namun, setelah kedalaman dunia sensi, hanya bisa bertahan paling banyak untuk 1 batang dupa, ucap salah satu praktisi Taisu sambil menangkupkan kedua tinjunya. Di lain waktu, pasukan dari dunia lain juga masih tertahan. Si Panglima Peiyu pun mengetuk meja dengan ujung jarinya. Kemudian, di depannya muncul peta bintang yang baru saja diproyeksikan oleh cahaya. Dan tampaknya peta itu memiliki pengertian ruang secara keseluruhan dan lebih terperinci. Ada 4 dunia utama. Selain dunia sensi, yang pertama adalah dunia Hoyu Xingyu, lapangan bintang, dunia Xuanyin, dan sungai Tiandaji. Pasukan untuk lapangan bintang semuanya belum dikirimkan ke markas pusat, dan ada yang tidak beres di dunia Xuanyin, dan bahkan situasi kejelasannya untuk sementara tidak diketahui, ucap praktisi Taisu itu. Alih-alih terdiam sejenak, praktisi Taisu itu malah menjelaskan hal lain. Sosok Peiyu pun tidak berbicara, dia hanya mengangkat tangannya karena marahnya tidak akan berpengaruh. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu. Terlepas dari apakah pasukan dari lapangan bintang dan dunia Xuanyin akan tiba. Begitu garis pertahanan terkoyak, kalian semua harus masuk secepat mungkin. Pertempuran telah dimulai dan semuanya harus berjalan sesuai rencana awal, ucap Peiyu sambil mengetuk meja. Detik berikutnya, para praktisi Taisu yang berdiri di sekitar langsung menjadi serius. Dan setelah kata-kata Peiyu jatuh, mereka semua mengepalkan tinjunya dengan kuat. Setelah itu, sekelompok praktisi Taisu pun mundur dari aula. Lalu, si Peiyu pun tiba-tiba melambaikan tangannya. Dan peta bintang di depannya langsung meluas. Sehingga itu memperlihatkan peta yang lebih detail. Titik utama melakukan invasi sudah setengah terbuka, dan hal pertama yang harus dilakukan adalah menduduki wilayah Laut Barat untuk dunia sensi, ucap Peiyu. Tidak ada ruang untuk kehilangan dalam kekosongan ini, dan itu harus ditempati segera mungkin agar dapat memulai pertempuran jangka panjang berikutnya, ucap Peiyu kembali. Tapi, dengan sebuah fakta bahwa sumber daya dari 2 dunia belum juga terkirim, hal ini merupakan masalah yang memusingkan. Si Peiyu pun menepuk keningnya. Wajahnya terlihat cemas, tapi jelas dia masih merasa cukup segar. Tampaknya harus ada beberapa orang lagi yang perlu dikirim untuk mencari tahu apa yang terjadi di 2 dunia ini. Bahkan, sekelompok bajingan tidak dapat mengetahui bagaimana kekuatan dunia Taisu yang sebenarnya. Ada lebih banyak pemborosan saat ini, tetapi mereka mungkin lebih kuat dari beberapa praktisi Taisu, dan si Peiyu pun sedikit kesal dengan ini. Sebagai komandan tempat ini, ia harus membuat pilihan lain.
Sumber daya dari dua subdunia jelas masih sangat penting bagi dunia Taisu ini. Tapi, masalah saat ini adalah di luar rencana Peiyu. Dan jelas bahwa ini bukanlah masalah kecil. Tapi sekarang, garis pertahanan akan ditembus. Peiyu tidak dapat mengirimkan banyak kekuatan untuk mencari tahu situasi lebih spesifikasinya. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah hanyalah menunggu sampai saat terakhir, dan pada akhirnya dia hanya bisa menyerahkan sumber daya dari dua subdunia tersebut dan memasuki dunia sensi. Namun, jika tidak ada pasukan sumber daya dari dua subdunia ini, Peiyu khawatir setelah memasuki dunia sensi, mereka harus membayar harga yang lebih tinggi untuk merebut sumber daya. Jelas bahwa ini benar-benar merepotkan, dan semakin Peiyu memikirkannya, dia malah menjadi semakin marah. Lupakan saja. Di dunia, seperti dunia sensi yang tidak tahu bagaimana membuat kemajuan dan membuang-buang sumber daya. Mereka pikir mereka tidak membutuhkan sumber daya sebesar itu sama sekali, ucap Peiyu. Bahkan untuk pasokan dari lapangan bintang dan dunia Suanyin itu akan datang jika mereka bisa datang, dan tidak perlu menunggu jika mereka tidak bisa datang. Kita semua akan langsung masuk ke dunia sensi untuk membantainya, ucap Peiyu kembali. Tampaknya Peiyu mendapatkan banyak informasi tentang dunia sensi, dan dalam pandangannya ketika dunia sensi sudah tertinggal, dunia tersebut memiliki sumber daya yang sangat besar, maka akan banyak orang kuat terlahir. Namun, para kultivator ini terlalu bodoh. Dengan sumber daya yang sama, mereka cukup percaya diri untuk menjadi lebih kuat dari dunia Taisu. Setelah memasuki dunia sensi, aku selalu berharap dapat menggunakan sumber daya di dalamnya untuk membuatku menerobos, melebihi langkah kelima dari Kaisar Keabadian. Sudah ribuan tahun sejak kultivasiku mentok di sini, hanya karena kekuatan keabadian dari dunia Taisu terlalu langka. Tidak cukup bagiku untuk menerobos, gumam Peiyu. Sepertinya jika Peiyu berhasil menduduki kekosongan di wilayah barat laut, dia mungkin bisa menembus kekuatan yang lebih kuat. Dan itu adalah kekuatan yang dia rindukan, tetapi tidak dapat dicapai. Di sisi lain, dengan bantuan Goyan, Xiaoyan akhirnya bisa memecahkan segel pada monster raksasa. Sementara itu, pasukan yang berkobar tampaknya cukup kesal, karena Xiaoyan seolah-olah tidak peduli dengan menghilangnya sosok sang ratu dunia Suanyin ini. Xin pun kembali berpindah di laut kekosongan tempat pasukan Taisu berada. Kepala Peiyu ini seperti akan meledak. Namun mau tidak mau, dia harus kembali pada rencana awal, yaitu ketika gerbang menuju dunia sensi terbuka, semua pasukannya harus segera masuk, tidak peduli apapun yang terjadi. Di antara kedua matanya, Peiyu menunjukkan kerinduan yang kuat. Itu karena dia sudah tinggal di langkah kelima terlalu lama, dan dia sudah merasakan kesempatan dari langkah keenam. Namun, tanpa restu dari kekuatan keabadian yang asli, dia tidak bisa menerobos sama sekali. Sebenarnya, dunia Taisu juga memiliki sumber daya, yaitu tubuh yang disalin di dalam kantung darah. Mereka menyebutnya dengan nama praktisi Taisu. Tapi, para praktisi Taisu ini tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi. Atau lebih tepatnya, mereka tidak bisa mengolah kekuatan tubuh masing-masing. Dan itu diperbaiki ketika mereka keluar dari kantung darah. Bahkan, kemampuan yang digunakan pada tubuh-tubuh ini berasal dari armor dewa palsu. Itu memberi mereka apa yang disebut dengan pemikiran. Tetapi, tanpa terkecuali, mereka tidak memiliki jiwa yang nyata. Itu seperti boneka. Namun, perbedaan antara keduanya adalah boneka disempurnakan dengan sendirinya, sedangkan para praktisi Taisu dibesarkan dengan sumber daya. Jadi, yang terakhir lebih kuat daripada boneka. Sementara si Peiyu sedang fokus pada peta di hutan keabadian, cahaya biru dari mata Goyan pun menyapu, tapi dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Tampaknya itu terlalu rentan, dan pengangkangan yang disegel pada tubuh monster ini sepertinya rentan terhadap satu pukulan, dan semua cahaya biru akan runtuh ketika menyebar, gumam Goyan. Akhirnya selesai. Tuanku, tidak bisakah kamu mempelajari seni penyegelan? Aku tidak berpikir kekuatan jiwamu terlalu lemah. Jika kamu tidak ingin menjadi sampah, kamu akan selalu mengandalkanku untuk melepaskan penghalang. Aku tidak akan melakukannya sendiri, ucap Goyan dengan marah. Baiklah,
kamu bisa mengajariku. Aku adalah Xiaoyan yang tidak memiliki keterampilan dalam hal penyegelan, dan lakukan dengan baik agar tidak membebani dirimu nanti, ucap Xiaoyan. Sebenarnya, Chen masih sangat tertarik dengan keterampilan penyegelan, tapi sayang sekali dia tidak punya cara untuk mempelajarinya, dan mungkin si Goyan adalah satu-satunya pilihan. Kalau begitu, lupakan saja. Jika kamu tidak bisa membayarku setelah melakukannya, aku akan menolak, ucap Goyan. Mengapa aku harus membayarmu? Tanya Xiaoyan. Sederhananya, aku tidak tahu bagaimana cara menghancurkan penghalang pada tubuh monster raksasa itu. Tetapi, mudah untuk mematahkan semua teknik yang muncul secara alami saat dibutuhkan, ucap Goyan. Tapi Tuan, itulah yang disebut dengan jenius. Aku merasa tidak ada cara untuk mengajarkan bakatku ini kepadamu. Dan kamu harus memahami apa yang dikatakan olehku dengan cermat, ucap Goyan dengan bangga. Ketika mendengarkan ini, Xiaoyan langsung memutar matanya dengan malas. Dan dengan pandangan sekilas, dia tidak terus berbicara omong kosong dengannya. Tetapi segera bergerak menuju posisi di mana ratusan monster raksasa itu berada. Pada saat ini, di depan monster raksasa yang perkasa, Xiaoyan seperti setetes air di tengah lautan. Dan kesadarannya akan bentuk tubuhnya membuat sosok itu terlihat sangat luar biasa. Bahkan, setiap satu monster raksasa ini hampir sebanding dengan bintang kecil. Dan apa yang ada di dalamnya jelas terbukti dengan sendirinya. Kini, Xiaoyan sudah mengenakan armor dewa palsu, dan dengan pikirannya, dia langsung mengerahkan kekuatan jiwanya dengan sesuka hati. Lalu, dari dalam tubuh monster raksasa itu, kekuatan keabadian segera mengalir menuju armor di tubuh Xiaoyan. Ketika melihat adegan ini, Xiaoyan langsung gembira. Selama energi dari monster raksasa ini dapat dikendalikan dengan bebas, maka semua sumber daya di tubuh mereka dapat diambil. Setelahnya, kekuatan keabadian yang dituangkan ke dalam armor pun segera dikirim oleh Xiaoyan ke dalam penyimpanan lautan roh di pagoda emas. Pada saat yang sama, ketika Xiaoyan mengirimkan lebih banyak pemikiran, tampaknya itu terlalu berlebihan, sehingga sosok monster itu pun langsung membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas cahaya ke arah Xiaoyan. Hanya saja, berkas cahaya ini tidak memiliki kekuatan penghancur, tetapi semua vitalitas dan kekuatannya tetap stabil. Bahkan, ini semuanya berubah menjadi energi yang lembut, dan yang lebih mengejutkan, energi ini sangatlah murni. Segera, dalam kehampaan yang luas, ada lebih banyak sinar cahaya, dan mereka semuanya bergegas menuju sosok Xiaoyan yang tengah berdiri di kehampaan. Dari sinar cahaya ini, Chen dapat dengan jelas merasakan energi yang meluap, dan itu begitu melimpah sehingga sangat menakutkan. Tapi saat mendarat di tubuh Xiaoyan, dia melahapnya seperti lubang hitam. Sementara itu, ternyata sang ratu masih ada di dekat Xiaoyan. Namun, sosoknya masih tidak terlihat dan tidak terdeteksi. Dia tiba-tiba menatap Xiaoyan. Sang ratu yang jarang menunjukkan pandangan yang aneh, kini menunjukkan ekspresi terkejut. Bahkan, sepertinya sang ratu tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya, karena dia menyaksikan energi yang melimpah itu menghilang begitu jatuh ke tubuh Xiaoyan. Ada ratusan monster raksasa di sini. Energi yang terkandung di dalamnya sangatlah mengerikan, dan tidak mungkin untuk mengeluarkan semua sumber daya mereka dalam waktu yang singkat. Xiaoyan hanya duduk bersila dalam kehampaan. Meskipun tampaknya ratusan sinar cahaya tersebut menyelimuti Xiaoyan, dia benar-benar tidak merasakan apapun. Karena faktanya, semua energi ini telah mengalir ke dalam lautan roh. Namun sekarang, Xiaoyan tampaknya sudah mulai merasa bosan, karena hanya dia menunggu. Jadi, ketika Xiaoyan selesai dengan ini, dia berencana untuk melihat apakah ada harta yang ditinggalkan oleh dunia Taisu. Meskipun Xiaoyan tidak mendapatkan ingatan tentang masa lalu setelah perang selesai, domain dalam tubuh fisik monster itu pun masih ada. Tetapi saat jiwa Xiaoyan akan menembus, dia menemukan bahwa ada sebuah penghalang. Tapi tentu saja bagi si Goyan, penghalang biasa semacam ini bisa dipatahkan hanya dengan pandangan sekilas. Hanya saja, si Goyan tampaknya tidak terlalu senang karena dia selalu merasa sedang diperbudak. Tapi ketika Xiaoyan menjadi galak, dia lagi-lagi ketakutan. Jadi, secara keseluruhan, sifat si Goyan ini tidak jelas dan Xiaoyan tak akan peduli dengan emosi Goyan. Setelah Goyan menghancurkan penghalang pada domain itu, jiwa Xiaoyan pun langsung menembus domain yang ditampung oleh para monster raksasa ini.
segera hal-hal rumit pun hampir memenuhi seluruh domainnya. Dan dalam sekejap, ada sejumlah pil energi yang mengejutkan bagi Xiaoyan, karena itu adalah ratusan miliar. Hal ini, Xiaoyanlah yang menjadi pemilik pil energi tersebut. Dan tanpa sadar, ada ratusan miliar dan sulit untuk memperkirakan jumlah pastinya. Tapi, secara keseluruhan, jumlahnya sangat banyak. Kemudian, pikiran Xiaoyan pun segera bergerak, dan dia mengirim pil energi itu ke dalam lautan roh. Dan segera, energi dari pil tersebut langsung bergabung menjadi energi murni. Namun, ketika melihat sekeliling, hanya ada sepotong kecil cahaya yang bersinar di seluruh lautan roh. Dan bagian kecil ini adalah setengah dari sumber daya dunia Suanyin ini yang diberikan sang ratu kepada Xiaoyan sebelumnya. Pada saat ini, energi dari ratusan monster raksasa dunia Tesu terus mengalir ke dalam lautan roh yang bersinar. Dan secara bertahap, lautan tersebut akhirnya meluas. Tetapi, kecepatannya sangat lambat. Oleh karena itu, tidak terbayangkan ketika melihat sumber daya yang dapat ditampung oleh lautan roh ini. Setelah mengirim semua pil energi, Xiaoyan terus mencari di antara para monster raksasa ini, mengambil kesempatan untuk melawan keterampilan, sampai akhirnya menemukan beberapa. Tapi sekarang, Xiaoyan tidak terlalu tertarik dalam mengambil kesempatan untuk keterampilan bertarung. Namun sebenarnya, karena kekuatan yang Xiaoyan miliki sekarang harus lebih kuat dari ini, dan kekuatan keterampilan bertarung di dalam sini tampaknya tidak dapat menyamai kekuatannya yang sekarang. Aku berharap dapat menemukan banyak harta karun di tempat ini, karena jika tidak, aku lebih memilih untuk kembali, ucap Xiaoyan dengan marah. Akan tetapi, jelas tidak mungkin untuk menemukan keterampilan bertarung di dalam domain ini, dan jika memang harus memaksa, mencari itu mungkin akan memaksa waktu yang sangat lama. Namun, di antara keterampilan bertarung ini, Xiaoyan menemukan pedang giok berbentuk bunga teratai, dan dari sini, Xiaoyan merasakan perasaan yang lebih baik. Kemudian, di telapak tangannya, sebuah cahaya pun menyala, dan batu giok berbentuk bunga kupu-kupu muncul di telapak tangannya. Lalu, kekuatan jiwa pun segera menembus ke dalamnya, dan Xiaoyan pun segera merenung dengan tenang. Formasi Lian Hua dan Mihasa, gumam Xiaoyan. Akhirnya, Xiaoyan mengetahui informasi ini. Meskipun metodenya sangat berbeda dengan teratai api kemarahan Buddha miliknya, itu memang ada banyak kesamaan dalam bentuk keduanya, dan ketika meledak, itu juga merupakan bunga teratai. Tapi, Xiaoyan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan batu giok itu. Karena untuk melakukan teknik ini, harga yang dia bayar terlalu tinggi, dan dia perlu menggunakan tubuh avatar untuk menghancurkan dirinya sendiri agar dapat melakukannya. Berbeda dari jiwa kelinci Mi, dia memiliki banyak tubuh avatar, sedangkan Xiaoyan, ia tidak boleh kehilangan satupun tubuhnya. Jadi, dia harus menggunakan dirinya sendiri untuk melakukan teknik ini. Meskipun kekuatan teknik terlarang ini sangat kuat, itu tidak cocok untuk Xiaoyan. Jadi, Xiaoyan tidak sudi untuk mempelajarinya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mabar PUBG sambil nyalain lilin. Nggak sabar pengen ketemu Cailin.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的，既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。